Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again ya, di WB Sokit Podcast tonight. Nah, malam ini kita kedatangan teman-teman yang seru-seru juga, ya kan? Sama kayak saya ini ya, hitam-hitam kita malam ini. Kok bisa sama-sama warnanya? Jangan janjian deh. Janjian ya kan? Karena kalau kita pakai pink tuh lucu, Pak. Iya, benar, Pak. Ya kan, garang-garang pakai pink. Jadi malam ini ya kita akan ngobrol santai seperti biasanya dan akan seperti biasanya aja kan, karena kita tidak akan pernah berubah. Iya. Yang berubah itu kalau bisa rezeki aja. Iya, alhamdulillah. Amin. Oke. Amin. Oke. Sama cita-cita tuh berubah kan, berubah jadi lebih baik. Oke. Diperkenalkan dulu nih teman-teman nih, dari mana nih? Kita biasanya kalau perkenalan ini. Oke, we Kakelate we back Back again. again. Di sini ada saya Zulfian Syafri Masaputra aka Young Boss, dan di sebelah saya Ada Jejep nama saya atau panggilannya Jangkis. Jangkis Dan saya Andy atau biasa dipanggil kalau dipanggil itu Vina Andy. Wow. Oke, jadi itu nama-nama mereka ya. Oke, jadi sekiranya bisa lah itu IG-nya nanti di follow gitu. Mungkin nanti ada di diri. Oh, Ada. dia yang ngatur ya. Oke, tentunya ini juga tidak akan pernah terlupakan, apalagi di tengah-tengah yang seperti ini. Pasti, wah ini kemarin dan hari ini pun dapat berita bahwa sudah lebih dari 1161, kurang lebih seperti itu yang terkonfirmasi untuk COVID-19 ini. Jadi teman-teman yang mungkin beraktivitas di luar sana agar sekiranya bisa mengikuti protokol kesehatan dan baik, seperti mencuci tangan ya, memakai hand sanitizer, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan segala macam, untuk menekan rendahnya penyebaran COVID-19. Betul. Nah, tentunya teman-teman di sini juga akan saya gunakan ini hand sanitizer ya. Jadi biar kita terhindar juga, ya kan? Oleh tangannya. Oke. Steril, mame. Oke, that's right. Awas kena kopi gue. Oh, so Harum men. harum kan? Jadi parfum aja dah. Parfumnya harus kita, kalau bisa teman-teman nih, ini mungkin ada aja mungkin ya di apotek atau segala macam, cari mungkin untuk di paketnya ini. Bisa lah dibawa kemana-mana, nggak tahu ini merek apa, tapi hand sanitizer lah. Pokoknya hand sanitizer. Karena lah. saya tidak di endorse ya. Jadi kita let's begin the podcast. Sibuk apa nih teman-teman nih? Kalau sekarang sih pastinya di masa pandemik ini sambil menghindari COVID-19 sambil mencari rezeki lah. Karena fokus kita kan bukan hanya pada musik tapi pada menghidupi diri sendiri Dan keluarga. dan keluarga pastinya. Dan di sini pun dari kami kan profesinya berbeda-beda. Musik itu sebagai sarana menyampaikan aja sih, berekspresi ketika waktu senggang buat kami. Hobi lah ya. Hobi. Oke, Lebih jadi kepada menghilangkan jenuh tuh Ya, lebih kepada musik. Ya. Ya. Terlebih musik yang diambil ini adalah genrenya hip hop. Iya. Nah, kenapa hip hop? Ya kita tanya sama mereka kan, karena saya tidak tahu juga. Karena aliran saya pun bukan hip hop. Aliran saya aliran mendengarkan. Iya, pendengar lah. Iya, saya loyal listening, saya mendengar yang sejati. Iya. Wah, kan. Siap. Oke, nih kan ini bertiga nih. Iya. Nah, hip hop sendiri kan nih ada beberapa nih yang masih aktif nih kan, sampai sekarang. Kenapa memilih hip hop? Mungkin bisa dari Vina Andy dulu. Bapak produser. Karena hip hop itu dari akar yang sulitan itu sarana untuk dulunya untuk menyampaikan aspirasi Ah, oke. dan keresahan masyarakat ya kan, Wah, boleh. ke pemerintah dan segala macam, dan termasuk musik yang lebih ke kritis sih, menekankan pada lirik sih. Penekanannya di lirik. Iya, menekanannya di lirik. Karena sebenarnya kan kalau yang kita lihat-lihat juga yang sudah besar namanya seperti kayak Om Iwan Fals ya. Iya. Ini sama aja sih, slang. Iya. Contohnya itu mereka dari musik itu mereka bisa menyuarakan aspirasinya, mewakili suara rakyat dan sebagainya kan, ya dengan musik. Cuman konteksnya, genrenya beda-beda. Nah, salah satunya ini hip hop. Jadi hip hop juga yang menyokong untuk
namanya sampai lupa kan Pak. Aduh, lupa Pak. Jadi apresiasi apa namanya berekspresi dari musik kan, nah kayak gitu. Udah lama nih nge hip hop Lumayan. Hip hop lumayan. 5 tahun. 2015 ya. 5 tahun. Nah, kalau punya anak itu udah TK mungkin. PAUD lah. PAUD. Jangan ya. TK dulu lah. Kalau dulu oke lah langsung TK nggak apa-apa. PAUD dulu sekarang. Ya kan? Jadi sedikit agak lebih banyak sekarang. Hip hop, kehidupan. Kalau orang ini kan ngeliat hip hop nih penampilan kayak begini nih. Nah, Ya kan? bling-bling. Bling apa segala macam. Bukan bling pecah-pecahan kaca bukan. bukan. Jadi Itu lain konteksnya yang makan Ya. beling itu. aksesorisnya ya maksudnya di sini lebih kepada aksesorisnya. Di kehidupan hari-hari kayak gitu juga nggak sih? Enggak juga sih. Mungkin kalau dipakai saat ada acara seperti ini bisa 2 atau 3, tapi ketika real life tuh mungkin 1 yang kecil-kecil aja, yang orisinil lah istilahnya. Sama aja mungkin kayak bencong kali ya. Bencong itu kan pada saat mau show kan. Ketika dia mau show up kan banyak yang dipakai. Sorry. Bukan bermaksud, tapi sebenarnya. Tapi bener kayak gitu. Ya maksudnya kan nggak cuma itu, maksudnya ya kalau kita ngeliat band-band lain juga pasti pada saat mau show up ya mungkin penampilannya agak sedikit seperti Glamor apa lah. ya kan. Nah terlebih teman-teman hip hop ini kan nyentrik gayanya ini kan, jadi lebih kayak ke wah ini bling-bling banget nih, dan itu emas nggak sih tuh? Sebagian Mungkin ada emas, sebagian dari imitasi. Kalau dari misalnya 2 yang saya pakai ini pasti salah satu asli gitu. Kalau yang gede, kalau buat seukuran kita yang pekerja harian ini nggak mungkin lah, ini cuma aksesoris. Aksesoris saja ya. Iya, kalau yang kecil itu bisa. Kalau yang gede-gede sih itu ya cuma aksesoris. Jadi cuman buat pelengkap aja bahwa pemanis tuh bahwa hip hop tuh seperti ini nih stylenya kan kayak gitu. Iya. Biar nggak kalah sama ibu-ibu harisan lah. Oh iya, iya benar-benar juga. Iya. Ibu harusnya segini pak. Oh iya benar Pak. Iya kan? benar Pak. Gede lagi. Gede-gede. Nah ini buat teman yang tengah nih. Di hip hop nih ngapain nih? Apa yang diulik nih? Apa ya? Kalau dari ini apa white chocolate? Ya, coklat. White chocolate. Apa yang posisinya apa nih? Kalau di Ikam kalau dia di White Chocolate salah satu produser juga sih. Oh, Saya kan penulis lirik juga oke. sama produser. Jadi 2. Ngerangkap. Karena orangnya terbatas, jadi harus ngerangkap, Pak. Jadi bagi kerjaan nih. Iya benar, Pak. Bagi kerjaan. Udah berapa lagu? Udah 8 album. 8 album. Iya udah 8 album. 8 album. Satu album berapa lagu? Itu bisa 11. Oke, selusin lah ya. Selusin. Oke. Cuman Cuman karena nggak di bawah label kan itu cuman buat pendengar aja. Pendengar sendiri. Di pamflet apa tuh namanya? Reverberation kita Ya, main. di Reverberation. Channel YouTube-nya ada kan? Pak? Ada. Channel YouTube ada. Jadi mungkin teman-teman mungkin mau dengar-dengar nih lagu-lagu temen nih. Teman-teman yang hadir di sini bisa nanti cek di deskripsi, saya cantumkan ya. Karena tentunya ini akan membagi ya. Bagaimana hobi mereka tersalurkan, mereka buat lagu, mereka kerjakan sendiri apa segala macam, indie kan. Apa-apa dikerjakan seindie-indinya, sesendiri-sendirinya. Jadi itulah Semampu-mampunya. Jadi bisalah kalian dengarkan di situ. Karena saya juga ada beberapa dengar lagu apa segala macam. Ya kalau ini lagu kalau untuk kita ya di ruang lingkup kita segala macam, it's okay. Iya, pasti lah. Maksudnya kalau dibilang amatiran ya nggak amatiran banget lah. Nah, karena mungkin ya karena saya orang awam segala macam dengar lagu yang kayak gitu karena saya nggak bisa bikin lagu jadi saya nikmatinya oke, enak, it's good. Tidak mengecewakan telinga saya lah, tidak membuang-buang kuota saya. Ya kan? Walaupun saya pakai yang unlimited. Jadi tolong kartu yang ada unlimitednya sponsori saya. Boleh tuh, boleh. Oke. Masuk kan. Saya bridgingan saya lari ke sana terus, Pak. Harus dapat Oke, dari teman-teman nih kan udah lama nge-hip hop segala macam. Untuk di tempat kita sendiri panggungnya ada nggak sih? Kalau Buat panggungan kita nyari sih. Nyari panggung? Iya, Kurang panggung berarti ini. Kurang panggung. Kurang banget sih. malah dulu awal-awal di hip hop Kami nyari. Kita nyari ya. bahkan di acara nikahan Hmm. yang ada organ tunggal kami masuk
Ulang tahun pun juga. Yang penting itu ada panggung, ada sound system, kita show up di situ. Kita memperkenalkan diri kita. Nggak peduli itu mau genre apa, kita perkenalkan diri kita. Jadi nyempil aja tuh. Nyempil aja, Pak. Iya. Kan lama-lama kan pendengar kalau dipaksa terus dengar, mau nggak mau mereka mendengar. Oke, benar juga. Jadi memang segala sesuatunya tuh memang harus di show up, sering-sering di show up ya. Betul. Makanya saya sering-sering bikin konten, bukan apa? Biar orang tahu kan. Iya, Masih ada konten. benar. Nah, kalau hanya seminggu cuma sekali atau 2 minggu sekali nanti kelihatan gak niat. Iya, benar. Nah, saya ini niat, Pak. Oh, Anda bisa lihat sendiri studio saya seperti apa. Oh. Iya. Amazing, guys. Terniat. Jadi, Terniat. jangan dibocorkan di sini ya, Pak. Siap, Pak. Siap. Karena kita ya itulah, kita gimmick, Pak. Bisa di kopi-kopi. Kopi-kopi. Bisa di rokok-rokok. Jadi kita memang ngobrol santai karena ini channel kita ini channel yang 18 ke atas. Jadi nggak apa-apa kita untuk rokok-rokok segala macam, mau ngopi santai. Sans lah, kalau di anak hip hop tuh sans. Kuy. Kuy, mamen. Sama nggak sih sama Korigor tuh hip hop juga nggak sih? Korigor tuh sama juga dia. Sama aja kan? Sama. Satu genre kan? Satu genre itu. Dan dia tuh kayak kayak jadi brand ambassadornya lah sekarang. Iya. Tentang ibaratnya bahasa tongkrongan hip hop tuh. Bahasa tongkrongan. Ya, Skuy. Skuy. Oh. Bisa mencerminkan lah dia tuh Iya, tentang iya. anak-anak Santuy. hip hop. Ya. Saat di tongkrongan anak hip hop tuh ya saat dia bicara di konten dia tuh kayak gitu sama kurang lebih. Tapi sebenarnya hip hop itu bukan aliran musik sih. Lebih ke Hip hop itu Kultur. culture. Di bawah hip hop tuh ada lagi. Hip Ada hop big itu dance. satu budaya yang merangkum banyak sekali aliran, bukan hanya musik. Pertama MC. Oke. MC, DJ, B-boy, beatbox, beatbox, ada DJ tadi kan, DJ, graffiti. BMX, banyak lah skateboard. Tapi kan Sama- masuk kan 5 ya. Oke. Itu Ada. berarti satu ruang lingkup. Iya, Iya. satu ruang lingkup dalam kultur hip hop. Kayak graffiti itu masuk hip hop. Cuman yang lebih dekat kan DJ sama rap music. Ada beatbox. di Kadang situ. orang awam kan kayak kita ngidupkan musik hip hop kan dia, jangan style hip hop dong, aku nggak suka, aku sukanya DJ. Jadi kayak sebenarnya hip hop ini bukan satu aliran musik gitu, tapi satu budaya yang merangkum banyak hal di situ. Oke. Jadi kalau orang bilang aku nggak suka hip hop tapi aku suka DJ, ya ini sama aja sih. Konspirasi, Bang. Konspirasi. Konspirasi. Iya, itu. iya. Karena munculnya DJ itu ya dibarengi dengan munculnya rap music dan break dance. Ya sama kayak gini aja sih, kayak aku nggak suka Fanta tapi aku suka Coca-Cola, Iya, sama-sama sama bersoda kan? sama aja ada sodanya, men. Iya kan, sama bersoda aja Pak. Jadi mungkin konteksnya kayak gitu. Nah untuk budaya hip hop sendiri ini dari mana asalnya nih? Kan dari luar ya. Dari Afro. Afrika pertama. Oh, Habis itu hijrah ke Amerika. jadi hijrah Pak. Dari Amerika baru menyebar ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Oke, jadi dia beradaptasinya di sini ya orang-orangnya nggak terlalu banyak ya sih Iya. kalau hip hop ya. Enggak terlalu banyak sih. Orang-orangnya aja kayak yang leg gitu kan. Iya. Itu juga hip hop tuh. Hip hop juga. Iwake, apalagi tuh? Yang terkenal. Psychoji. Psychoji. Ada Oke. dan itu idola saya. Oh. Aku tahu dia ngeliat video ini. Iya. Anda kira channel saya besar, Pak? Siapa tahu, Pak? Enggak tahu besok booming, Pak. Siapa tahu kan? Saya tek-tekin aja artis, udah aman. Jadi memang kalau bisa channel ini memang besar ya. Iya, amin. Harapannya Iya. kayak gitu. Jadi kalau kita undang-undang orang tuh, woy, orangnya makin terkenal ya. Iya. Saya juga lah, Mas. Nyempil kan? Siapa tahu nanti pas kita terkenal. Oh iya. Iya. Sama-sama terkenal. Iya. Iya. Benar juga. Ini simbiosis mutualisme yang bijak seperti ini. Iya, seperti itulah. Jadi kita memang santai-santai aja, jangan tegang nih kan. Tapi udah berapa kali podcast? Kalau podcast sih 2 kali sama ini. Tapi saya satu kali ini, mereka 2 kali. Nah, Kemarin ada event dengan salah satu Event produk Jarum. rokok juga. Salah satu produk rokok ada podcastnya. oke. Dan ini yang pertama bagi saya dan yang mengesankan. Entah mungkin bagi mereka, mungkin ini yang pertama juga. Karena kan beda konteksnya ketika Beda. kita podcast indie sama podcast yang di program kan beda. Oke. Lebih santuy sih. Ayo, jangan gitu juga, Pak. Nanti saya digebuk sama yang sebelah, Pak. Ya real life aja lah. Kayak memang kita di sini mengusung konsep yang santuy tersantuy-santuy. Oh iya.
Karena bukan apa? Karena saya bukan tipe orang yang suka tegang-tegang, bosan. Karena kehidupannya udah terlalu tegang. Iya, terlalu tegang encok Pak. Jadi terlebih lagi COVID kayak gini kita tegang-tegangan Pak. Kayak gini pun kita bener-bener safety lah. Ada rencana apa nih ke depannya nih? Setelah COVID nih, Oh, setelah COVID. gebrakan apa nih kira-kira? Kalau dari kita sih mau melanjutkan apa namanya? Dua proyek Ada besar dua sih proyek sebenarnya. besar yang terutama sih yang mau diutamakan tuh tentang religius. Kita mengusung apa namanya hip hop street religi. Di situ diadakan street barber dengan Oke. street barber dari salah satu anggota kita juga, dengan apa ketentuan andai kata ada yang ingin potong rambut gratis, di situ menghafal 10 sunah pendek minimal ataupun doa-doa tertentu. Dan bagi mereka yang konteksnya di luar berbeda agama bisa juga ikut, tapi dengan mungkin menghafal Pancasila atau undang-undang. Oh, lebih Tetap, ditekankan ke ya, sana. Ada tetap. challenge-nya lah. Ya, ada challenge-nya. Oke. Jadi kita bermusik sambil beribadah lah istilahnya. Jadi kita ya apresiasi ya, karena ini bagus. Potong rambut gratis kan tidak serta merta gratis itu cuman gratis, ada Iya, challenge-nya ada dong. challenge-nya. Ada Yang tantangannya. yang pasti no money lah istilahnya, nggak pakai duit. Tapi itu rencananya untuk setelah COVID. Iya, setelah COVID lah Pak. Kalau sekarang susah Pak. Iya. Kita nggak boleh ada kerumunan Kita ya. pun kalau adakan sekarang ya kita artinya melanggar protokol yang ada. Iya benar. Kita tidak taat dan aturan yang ada. Iya, kan, Pak. kayak Bener, gitu. Pak. Kita kan di sini kan menjaga kesehatan bersama. Intinya kan kayak gitu. Jadi memang harus benar-benar ya teman-teman ya di luar sana ya, karena kita di sini juga benar-benar tidak gimmick ya. Kalau yang ini tidak gimmick. Tidak gini kalau ini serius. Ini serius. Kesehatan itu mahal harganya soalnya. Kalau nggak sehat nggak bisa datang ke sini. Iya betul itu Pak. Kan kayak gitu, iya kan. Was-was juga ya. Was-was dong, iya kan. Nanti bahaya, nanti konten saya nggak lanjut kan kayak gitu. Jadi was-was memang. Wah, ini konten nih. Kena penyakit nih katanya. Waduh. Nah itu. Janganlah. Mengerikan Pak. Nggak berani saya. Dulu banyak kan. Banyak banget. Banyak. Banget. Banyak pakai banget. Banyak banget dulu. Bisa gini. Dari saya sendiri dulu namanya mungkin di sini PH2C, Pangkalabun Hip Hop Community. Di Ikam apa ya? Di Dulu ini saya pernah ada site Porat Venulia, terus yang masih bertahan sampai sekarang berkembang musik itu ada dulu. Oke. jadi kalau dari saya dulu tuh mungkin bisa sampai hampir 30 orang pertama booming. Oke. Boomingnya hip hop dulu. Hmm. Akhirnya selang paling 3 bulan udah satu persatu hilang. Oh ya mungkin pada sibuk nih apa Ya, segala macam. bisa jadi kita nggak mau seuzon juga. Mungkin mereka Mungkin ada hobi mainan baru kan. Iya. bisa jadi. Karena dulu tuh bertepatan dengan hip hop muncul adalah komunitas foto-foto. Foto-foto. Art Ya, ya, people. people. Jadi People. ada sebagian dari anggota hip hop yang masuk ke sana. Tapi kita nggak mau seuzon, bukan berarti mereka tuh pengen nyempil-nyempil atau apa. Mungkin mereka emang fashionnya bukan di hip hop lagi kan. Pindah ke foto-foto. Mungkin ada genre musik yang lebih itu kayak dangdut koplo mungkin. Kalau itu Pak nggak usah ditanya Pak. Membumi banget itu Oh, Pak. itu genre itu Sebenarnya apa aliran rap ini salah satu aliran yang fleksibel banget gitu. fleksibel. Oke. Kayak musik apapun kita bisa masuk. Nge-mix aja tuh. Iya. Mix aja gitu. Oke. Biasanya kayak suara gagak gitu ya, nge-mix aja dia tuh. Wah, Bisa aja masuk. Iya juga itu. Ah, Iya juga. bingung juga saya tuh. Kok bisa ya gagak masuk di situ man? Nah, tapi kan ya itulah nama orang berkreasi kan. Apapun yang ada di sekitar itu bisa menjadi sebuah karya Iya. ketika kita memanfaatkannya dengan benar. Hip hop sendiri susah nggak sih kayak bikin lagunya? Itu kan pasti banyak kata-katanya kan. Kan nge-rap tuh. Iya. Banyak tuh. Jadi harus apa ya? Mungkin kalau saya yang dengar sendiri ini kayak gimana ngapalnya? Ya Allah. Susah sih. Sebenarnya Bikinnya susah nggak? Susah. Soalnya nanti lagu ini lagu pertama, ini lagu kedua, lagu ketiga. Supaya nggak sama dengan lagu yang pertama ini gimana gitu loh. Ibaratnya kita tuh nggak miskin kata-kata. Namanya maaf ya kayak dangdut kan 1 lembar doang. Nggak sampai 1 lembar ya. Nah, kalau kami bisa banyak gitu kan. Karena dalam satu verse itu ada 16 bar atau berapa? iya 16 bar. 16 bar itu. Untuk ya sebenarnya standarnya 16 bar. 16 bar. Karena ditekankan lebih kayak ya disitulah Iya. inti dari
musiknya, kalau dari liriknya di situ nih, story-nya di situ Iya, tuh. historicalnya di lirik itu. Ah, ah. Gimana kita ngolah dari pembuka, penengah sampai penutup tuh harus apa make sense gitu, harus Oke, nyambung, harus relate nyambung. dia. Dan untuk apa lirik rap dan apa ya lebih ke ada dua kan, Ada dua. jadi tipe lirik rap itu ada yang memang lirikal, ya memang semuanya dipikirin matang dan padat dari punchline sampai semuanya. Tapi ada juga yang mumble kayak ya ibaratnya banyak pengulangan kata dan dibikin asik aja gitu kayak ya Oke. lebih nekan ke musiknya daripada lirik. Oke. Agak sedikit lebih dikurangi ke liriknya, cuma diulang-ulang terus sama segala macam. Menghemat kata-kata. Iya, bagus ya. betul. Dan untuk sekarang Karena mungkin ntar lu mutus omongan. Karena mungkin itu aja yang mau disampaikan, yang mau ditekankannya di kata-kata itu. Karena kita bisa jadi kayak Bisa gitu. jadi, bisa jadi. Sama itu kan terserah yang bikin. Iya, ya. terserah yang Kita cuma dengar aja, Pak. Lagu-lagu siapa? Gitu. Betul. betul sih lagu-lagu siapa? Lagu siapa? Iya, Ya gitu. sama, Pak. Ini juga podcast sama. Iya. Lagu-lagu siapa? Kalau ada yang komen negatif itu podcast siapa? Iya, kemarin sama Bang Ronce podcast saya, Bang Ronce bilang terserah ini acara acara Anda, dia bilang kan, Anda mau ngapain terserah, ini podcast Anda. Iya, Jadi betul. tidak ada yang berhak untuk menjudge Anda seperti apa. Iya, kan? benar. Tidak, maksudnya kita bertahan dengan ideologi kita, tidak. Cuman pada saat teman ada yang punya sumbang saran apa segala macam, silakan. Saya membuka ya. DM atau di kolom komentar YouTube silahkan. Saya tuh pribadi. chat pribadi Japri ya kan. Iya, Japri. Jadi silakan aja, saya tidak menutup itu ya. Jadi ya monggo lah, kalau kata orang Jawa monggo silakan, nggak ada masalah. Jadi mungkin podcast kita ini akan berlangsung sekitar 1 jam. Oke. Karena ini kayaknya udah setengah jam nih, agak sedikit kurang kan. Karena hip hop ini luas, Pak. Karena tadi di situ ada BMX, ada skateboard, Ada ya kan? DJ, ada DJ, graffiti, ada graffiti segala macam. Jadi banyak, yang luas, cakupannya luas. Beatboy, beatbox. Cuma pada intinya memang pada genrenya itu hip hop. Hip-hop. Nah, kan kayak gitu. Dan Dan itu luas. luas kan kayak gitu. Seluas cintaku padanya. Dia Lain mau lagi anu, tuh. Pak, berpuisi. Pada istriku tapi. Nonton di rumah nonton nanti suruh nonton, suruh share kemana-mana. Bagus Ini ya. sampai luar negeri juga. Oh harus, makanya saya harus ada yang bisa subtitle Nanti ini. share juga. Saya nggak bisa bahasa Inggris soalnya. Dan sedikit apa namanya buat orang-orang yang masih belum paham tentang hip hop dan menganggap hip hop itu sebelah mata, mungkin di balik itu semua kita bergerak, istilahnya itu gerilya. Ya. Tanpa orang tahu kan kita sudah membawa nama kota kita tercinta ini sampai ke Banjarmasin dan Palangkaraya dan Lokalnya Palangkaraya. dan Sampit sudah kita jajah untuk memperkenalkan nama hip hop. Terutama bukan cuma hip hop sih, kita membawa nama daerah kita, karena gini, jangan selalu kota kita ini terkenal dengan satu hal yang negatif. Ya. Karena mungkin dari sekian banyak yang prestasi ada hal negatif yang lebih banyak dikenal orang dari kota kita. Jadi kita waktu di Banjarmasin kemarin menyambut tuh bahasa apa namanya? menyebut lain mendapatkan predikat berapa momen? Predikat 2 dari seluruh Kalimantan juara 2 untuk lagu rap terbaik lah. Oke. Kalimantan. Bisa tuh nanti pas podcast ini jadi backsound ini, bisa dong? bisa. Oh, iya kan? Bisa banget. Daripada saya cari lagu yang lain copyright, Pak. lagu kami aja. Boleh nih? Jadi boleh. Original. So good. Oke. Original. Itulah intinya. Jadi ini ya teman-teman ya. Ini nih, saya kasih tahu nih. Yang namanya kita berteman dan siapapun itu bisa. Ya kan? Terlebih berteman itu tidak memandang apa-apanya. Tapi yang jelas di situ kita di situ dapat pengalaman baru, cerita baru, ya Dapat kan? teman baru juga. Wawasan baru, teman baru segala macam, rezeki baru. Iya. Contohnya yang baru kita obrolin ini bahwa lagunya boleh nih dipakai. Boleh. Nah, Boleh. kan? Jadi kalau kita berteman itu sebenarnya jangan milih-milih sih. Ya boleh lah milih-milih, tapi milih yang berkualitas. Saya muji terus nih ya. Biar makin dipinjamin lagu ini. Karena jujur itu bukan poinnya teman-teman. Kalau kita berteman hanya sebatas untuk ya
untuk dapat yang nggak jelas. yang nggak jelas. Lebih baik kita berteman yang jelas-jelas saja lah. Betul. Jadi saling menguntungkan. Iya. Nah, kan kayak gitu. Jadi ini terima kasih ya teman-teman dari ini. Apa tadi? White Chocolate. White Chocolate. Lagunya bisa dipakai di podcast ini ya. Oke, mantap. Jadi salah satu endorsan ya. Mau berapa satu album ya? Oh iya. Ini berapa album? Mau berapa album? Dan Jadi apa sih namanya? Kenapa diambil White Chocolate? nah, itu tuh. White Chocolate itu Kenapa tuh? Itu karena gini aku dulu. Oh, iya, Dari dulu ya. perspektifku dulu. Oke, oke. Versi sana dulu. Oke, Ketika silakan. kita membangun itu kan cari-cari nama grup nih apa sih yang bagus nih. Timbul aja tuh White Chocolate. dadakan juga sih, Bim. Coklat putih kan. Nah di sini ada saya yang berbadan coklat dan dia yang putih dan gitu kan dia coklat. Itu perwakilan Iya. ya. Jadi apa saling melengkapi gitulah. Oke. Ada pahit, ada manisnya di situ. Oke. Jadi kita tuh udah kayak klop banget gitu di dalam satu grup. Padahal kami kan dari grup dari komunitas yang berbeda-beda. Berbeda-beda. Bahkan dulu sempat musuhan kami. Woi. Ini Iya. pernah Musuh dalam karya. Musuh dalam karya. apa namanya? Konteksnya tetap Sempat Sehat, sehat. Enggak sampai real. Iya. Nggak sampai Pas real. ketemu langsung hadap-hadapan. Orangnya kok kayak gini kan gitu. Udah lihat langsung sayang. Oh, wih. Enggak. Langsung sayang. Pertama ketemu ini nyamperin. Oh, Ceritanya ini kita cerita nggak apa-apa ya. Ini di tahun 2015 mau ke 16. Mereka si Yongbi ini PA2C ya. Mereka ini ngadain apa namanya kayak ngamen gitu loh. Ngamen di mana itu, Bim? Ngamen di Bundaran Pancasila. Nah, ngamen. Buat event. Itu mungkin satu-satunya event hip hop Pertama ya. pertama kali event hip hop yang benar-benar pure hip hop. Pakai dana sendiri tuh mereka. Iya, haruslah mau minta bantu siapa lagi? Iya. Kan kayak gitu. Saya ini kebetulan saya kan dari Banjar nih, dari Banjarmasin. Saya hip hop dari sana. Saya kan sana masih kuliah. Oke. Nah, jadi ke sini ke Pengalaman tuh liburan. Oke. Jadi sambil datangin anak-anak hip hop Pengalaman lah. Iseng-iseng kan sama teman-teman metal yang macam-macam lah pokoknya. Teman-teman sekolah dulu. Kita nonton acara hip hop yuk. Ayo. Dijemput lah sama teman saya Mas Barber. IK47 Itu Mas Barber. atau siapa namanya? Aldi Kocit. Aldi Kocit. Datang jemput. Yang pertama nyamperin ya, Kacung sama si Bima ini. Si Yongbi ini. Bang, kapan datang nih, Bang? Wis kayak SKSD aja. Iya. Iya. Padahal Ikam di karya ngolok-ngolok kami. Dia ngolok-ngolok dia. di karir tapi wah, Istilahnya Bacotan lah. Istilahnya distract lah. Itu habis-habisan di disalimin nih. Wih, diabang-abangin pertama, sekarang dianjing-anjingin aku. Enggak apa ya? Dianjing-anjingin aku. Dibodoh-bodohin. Dulu abang, bang, Memang itu basa-basi ya. basa-basi. Biar kelihatan lebih kalem gitu. Kalau udah deket udah. 1 tahun kan udah jalan berapa bulan nih, kami udah mulai baik nih, ibaratnya udah kayak perselisihan sudah Mulai klop. Oke. Sudah mau jalin pertemanan lah, bikin project bareng. Mereka kan juga ibaratnya susah buat recording kan susah. Dulu kan cuma satu doang produser mereka kan. Dan alat pun juga mereka lagi susah juga. Kebetulan saya punya alat. Oke. Anda menjilat ya, Pak? Bisa dibilang itu sekali mendayung dua gunung terlewati. Gunung Pulau. Salah saya. Bikin lagu bareng. Kalau gunung ada 2 bahaya. Bahaya. Maaf salah. Tapi mereka masih habis itu mereka bikin kayak apa ya, anak hip hop yang satunya yang A dan si B ini jadi satu. Oke. Kayak ada Bimbo juga, ada Bimbo. Jadi namanya H2PBS. Oke. Itu organisasi inti sih dulu. Sebelum hilang di telan Zaman. dan lain-lain. Nah, 2 PBF itu jadi kayak yang dulunya ada PH2C, ada Ada. saya masih individu, terus si JJ ini masih MS Crew, jadi tergabung jadi satu ya H2PBF. Untuk menghilangkan selisih paham dulu. Sama rapper tetangga. Itu. Selimut tetangga. Oh, selimut tetangga. Kita ngomongin itu tadi, udah kayak ini kayak di Jakarta ya, ada blok-blok ini. Kita ada ngobrol sedikit tadi bahwa di tempat ini, rumah kita ini ya, Iya. kota kita ini
Ada 3 blok ya tadi ya? Ada 3 blok. Blok apa aja tuh? Pertama dikategorikan tuh blok M. Blok M itu Mendawai, dan Mendawai itu dalam ruang lingkup itu dipegang dulu sama namanya RPB, rapper Pangkal Ambon. Oke. Terus di blok B itu ada Bamban dipegang sama PH2C. Oke. Di blok K itu blok Kumai ada KHMC itu. Kumai hip hop apa lah namanya itu, Kumai hip hop ya. Nah, jadi ada 3 ya di sini, ada 3 blok blok. Nih blok P Pelingkau. Oh, Pelingkau. Pelingkau. Oke. Tapi masih dia masuk dalam ruang lingkup tuh, masuk di blok B masih, karena kan masuk dalam satu label dulu. Jadi dari ini teman-teman sendiri udah ada labelnya belum sih? Kalau labelnya tuh ada, cuman dalam proses masih mau buat biar nggak di disclaimer sama orang, apa sih namanya itu di YouTube, lupa. Untuk nganu lisensi itu Oke. untuk mengajukan lisensi biar karya kita tuh nggak bisa di Copyright. Oke. Cuman kan kalau dari teman-teman ini kan khususnya yang ada di Kalimantan lah, Pulau Kalimantan, nginduknya ke Kalimantan Selatan tadi. Iya, di Kalimantan Selatan. Di sana besar tuh. Di sana besar. Ibaratnya yang sampai ke luar Kalimantan ya cuma mereka. Kalsel. Dan channel juga mereka sudah sampai ke luar negeri. Oke. Sampai ke Italia, Bim. Ya, Itali. Di Itali. Itu waktu kita lomba kemarin itu ada orang Jurinya rapper Itali kemarin. Waktu yang kita di lomba di Kalimantan Selatan. Oke. Dan itu juara 2 ya? Iya, juara Nah, dua. kan? Kalau juara 1 kami sudah featuring sama dia. Oh iya. Tapi kamu bisa Kamu. Tapi benefitnya apa juara 2? dapat satu Kaset kaset yang isinya tuh instrumental yang mungkin kalau diuangkan ya 500.000 lah, 500.000 itu kalau beli. setengah juta ya. Sama- Tapi kan zaman dulu kan memang kami susah banget instrumen. Terus kaos limited edition Ya. dibikin dari River City Films sama recording gratis Oke. di label mereka. Cuman kami nggak sempat. Nggak Kemarin sempat. cepet-cepet balik. Karena di Ini kerja. Oke, ada kesibukan lah ya, jadi akhirnya. ibaratnya Tapi next kalau time. memang mau balik lagi ke sana ngambil Bisa. oh bisa. Maksudnya itu nggak hangus Mereka dalam waktu welcome berapa? aja. Welcome Oke. Masih ada. Berarti kan sampai nggak ada kapanpun. hangus dalam 3 bulan kalau ini nggak diambil hangus nggak? Enggak. Oke. Masih ada kesempatan next time kalau kita ada waktu ke sana. Ada waktu bisa ke sana Oke. recording atau bikin project bareng nih sama yang anak-anak Banjarmasin nih. Nah, rapper sana. Bisa. Oke, jadi mudah-mudahan nih COVID ini cepat berlalu, jadi mereka bisa menunaikan itu ya, Iya. hadiah yang itu bisa diambil lagi kan, maksudnya terrealisasikan lah. Kan sayang kan itu kalau dilewatkan. Iya bener sih. Tuh, lumayan kan rekaman di sana apa segala macam. Instrumennya aja itu beatmaker bekas beatmaker Bondan ya. Iya bener Prakosi. Wah, jadi memang ada yang ternama itu sudah. Mereka channelnya banyak banget. Nah, Bisa dibilang kiblatnya di sana sih kalau kayak Kalimantan. Kalimantan di sana. Oh, berarti dari Kalimantan Di Timur sana segala itu macam. kental banget hip hopnya. Oke. Enggak kayak bukannya kita menjelekin hip hop kita yang di Kalimantan Tengah ya, enggak ya. Kalau di sana kental banget. Kalau di sini mah kayaknya musim-musiman ya. Ya. Di sana kayak event yang terjadwal ada. Ada Mereka tempatnya jelas ya di sana. Atensi Oke. dari anak mudanya juga besar di sana. Oke. Tapi kita di sini pun nggak ini juga, kita mulai dapat support dari background ya kan? Oke, iya aku sempat kemarin ada kalian tuh di YouTube, kalian coba di situ promo, saksikan kami apa segala macam. iya. Cuman saya waktu itu, siapa sih mereka? Sekarang. Oh, Saya kan sekarang teman. iya, saya selalu melihat siapa yang kira-kira bisa diundang ya. Jadi memang saya itu suka berselancar ya di media sosial untuk sekiranya siapa yang akan saya bawa ke sini kan ya. Gitu. Hati-hati ya yang ngehits nanti tiba-tiba dapat undangan. Tiba ada DM. Tapi maaf ya di sini tidak bayar ya. Gratis saja. Sans pokoknya lah. Mustahil untuk berbagi cerita, untuk berbagi pengalaman, masa pakai duit? Ya, Iya. enggak harus seperti itu dong. Enggak dong. Kalau Kita kan ngobrol sans. Kita kan berteman, masa bayar lah? iya. Kita ngopi, main ngobrol tuh santuy ngalir aja. Berasa di tongkrongan sendiri. Orang sendiri. Saya ini anak hip hop juga. Saya. Iya. Bisa kalau Hip hop hura-hura. Iya. Itu hit. Oh, gitu. Aduh. Saya garing sekali. Oh. Jadi teman-teman ini memang kalau dibilang kaleng-kaleng nggak kaleng-kaleng karena mereka sudah juara 2 apa segala macam. Jadi mungkin bagi teman-teman yang bilang atau
ngasih statement siapa sih mereka, berarti memang ya Anda mainnya kurang jauh. Ya. So saya sekarang Betul sih. Mainnya kurang jauh. iya dong, Karena kita kan di luar kota, bukan di kota sendiri. Iya. karena saya sejujurnya ini pun baru ngeliat apa segala macam, oh ya ternyata saya kemarin tuh mainnya kurang jauh, ya kan. Jadi nggak kenal, nggak tahu apa segala macam, 4 tahun kurang lah. Tapi setelah saya berpodcast Ria ini, akhirnya saya bisa ngelihat ini potensinya apa sih yang ada di ruang lingkup ini. Jadi coba untuk di show up lah, dibawa bareng apa segala macam, karena segala sesuatunya itu harus diabadikan. Iya. Siapa tahu anak cucu kita nonton. Siapa tahu Anda punya cucu kan? Iya. Ya kakek dulu masuk YouTube. Kakekmu dulu tuh artis. Artis apa? Artis YouTube. Ya iya kan, yang namanya artis itu kan seseorang yang ada art, ada karyanya. Ada karya. Nah, jadi ya artis. Iya. Beda sama selebritas. Beda. Ya, selebritas itu yang viral-viral, Pak. Iya. Selebritas, selebrasi aja. Sebenarnya Iya kan? orang yang di rumah ngelukis aja itu udah artis. Itu udah artis, itu art, seni, ya kan. Seni, betul. Jadi gitu. Pintar juga Bapak yang punya podcast ini rumah. Saya tuh baca-baca. Kok Anda terdengar meremehkan sekali? Oh iya. Kamu jangan begitu, Bro. Mulut Anda ini kayaknya ada ininya ya. Kalau lagu dangdut itu kayak terkesima. Karena sejujurnya saya podcast kayak gini tuh malu sebenarnya. Malu dalam artian kalau nggak banyak-banyak nonton, nggak banyak-banyak baca, nggak banyak-banyak ngeliat, wah saya kan jadi seorang yang seperti itu aja. Jadi alhamdulillah dengan adanya kayak gini, teman-teman baru apa segala macam agak sedikit kebuka nih. Oke, jadi pandangannya agak sedikit luas. Iya, jadi teman-teman segala macam ini kan pasti kalau dengerin lagu referensi apa segala macam kan pasti banyak tuh Iya, kan. banyak, Mau betul. bikin lagu apa, cari referensi dulu nih. Iya. Tidak serta-merta dibayangin mau dapat, enggak kan? Iya, enggak. Otomatis cari referensi dulu. Iya. Karena referensinya nih, kami punya ritual sendiri. Iya nggak? Perlu disebutin nggak nih? Oh boleh. Nah, ritual contoh ya, kayak kita mau bikin lirik nih. Apalagi kayak teman saya yang sebelah ini kan. Kalau ritual kadang kalau dia diganggu kan, aduh hilang nih, ke WC dulu dia. Ngapain dia bikin lirik dia? Jadi memang ada ritual-ritual tertentu yang sebenarnya creepy ya Pak. Aneh ya. Aneh. WC bikin lirik. Nah, ke WC. Kadang juga Sinyal GPS aduh, hilang. abis ini Ya, itu gara-gara tadi cari sini sesat Iya, ya. betul. abis kalau saya kalau mau perform juga kami punya ritual juga. Oke. Entah apa itu nonton YouTube kayak atau itu jongkok. Oh, itu bangkitin mood. Ya, Bangkitin supaya mood. nanti pas dibangun kita nggak lupa lirik. Ya, Ya karena liriknya banyak Pak. Banyak. Enggak, nih jujur nih, rapper sendiri nih kan. Iya. Kita dari bicara untuk lirik ya. Ah. Intuisi dari lirik. Lirik kan banyak. Iya. Itu lagu diciptakan sendiri. Ah. Kalau pas nyanyi suka lupa sendiri nggak? Oh, Ya, pasti. sering Sering banget. Dari 2015 sampai sekarang masih ada yang Walaupun sering. lagu itu udah lama yang sering kami bawa panggung, kadang kami juga lupa lirik. Kadang kayak telat ngambil nafas, liriknya udah lewat. Oke, miss. Saya kira. Tapi Jadi bisa sampai ke belakang tuh. dan apa namanya, tantangan jadi seorang rapper tuh harus bisa apa namanya, ambil tindakan cepat ketika kita lupa lirik, harus freestyle gitu. Ya. Dan menyontoh. Improv lah. Improv dengan lirik yang selanjutnya harus make sense juga. Iya, kadang saya juga dulu manggung kalau saya lupa lirik saya kasih peran. Iya, itu bisa jadi. Bisa jadi ya. Jadi terlebih lagu-lagu orang yang artis yang terkenal Iya, kan loh. udah banyak yang tahu jadi lupa. Wah, udah. Kalau kita perform itu tuh banyak sih tantangannya. Ah, oke. Contoh kayak kita habis manggung nih. Nggak tahu ya, kalau kamu bilangnya tuh turun peranakan sih. Kalau kita lagi Bahasa sini turun peran. apa ya? Apa ya? Kayak kereng gitu di perut. Oke. Nah, itu kalau setiap turun panggung tuh pasti Turun kami dapat. peranakan dong. Kalau kita ya, sebenarnya turun peranakan. Iya. Peranakan terturun. Itu dia bahasa sini. Itu pasti Karena loncat-loncat di panggung. enggak. Kita kan kayak ngatur nafas, Oke. kita nge-rap. Kan nggak stabil, Bro. Oke. Nggak stabil dan Sampai kerem nih apa namanya, di lirik kita tuh kan ada flow Nah, atau ada cengkok flow. cengkok yang
kayak gini ditambah dengan lirik yang padat, nabrak di napas, dah habis. Ya, itu intinya kalian kurang olahraga. Ya, betul sih, kurang olahraga. Iya kan? Betul juga. Karena orang yang namanya kayak olah vokal apa segala macam, olahraganya, pernapasannya kan itu harus bisa dikondisikan Iya, dengan baik. Kurang olahraga, kebanyakan kerja gitu kayaknya. Itu sih kendalanya kan kayak gitu, gara-gara kerja ya, bukan karena malas. Iya, betul. Itu kendala itu. Ini kalau dari teman sendiri nih nganggap hip hop nih apa sih? Hip hop itu sebenarnya kalau saya sendiri ya pribadi saya anggap kayak pendengar saya. Oke. Jadi ketika saya terutama dalam posisi ada satu masalah dan kayak nggak ada orang sama sekali yang bisa dengerin saya, kayak siapa sih yang bisa dengerin dan paham, nggak ada sama sekali ya, saya tulis di lirik. Oke. Di situ tempat saya Dicurahkannya di situ. dicurahkan, ya, kayak jogging track lah, kayak Oke. ketika kita ada masalah ya larinya ke situ. Oke, enggak yang aneh-aneh lah. Iya, layangannya. Intinya tetap pada akhirnya menghasilkan sebuah karya ya kan. Jadi itu bagus, bisa diapresiasi ya. Jadi jangan begitu ada masalah larinya ke yang nggak jelas. Iya, betul. Lebih pada diarahkan untuk ke hal yang lebih Itu positif. tanda kutip sih sebenarnya. Iya, tanda kutip, Pak. Nih. Tanda kutip. Kalau buat saya sih hip hop itu sesuatu banget, bukan cuma sekadar hobi. Karena jujur nih, ini cerita cerita nyata kan. Saya pernah sakit amandel, tahu sendiri kan amandel tuh sakitnya kayak apa. Terus mereka datang bawa mic, saya rekaman, besoknya langsung sembuh. Nah, Jadi bisa dibilang amandelnya beku, Pak. itu saya paksa teriak rekaman kan, besoknya langsung sembuh. Bisa dibilang hip hop tuh menyembuhkan saya, walaupun itu yang dari atas juga kan, dari yang cuman perantaranya kan di hip hop, bisa saya bilang gitu. Jadi artinya tuh besar banget. Dengan hip hop juga saya bisa menjelajah dari, yaitu dari Sampit, Palangka sampai Banjarmasin, saya bisa Dari tahu, hip hop itu. Dapat teman bisa- baru juga kan dari hip hop. Iya, benar. dan bisa buat ayah saya menonton video klip saya pertama itu berjam-jam mengulang-ulang, itu udah sesuatu banget buat saya. Jadi ada hal yang bisa buat hati itu puas lah ya. Bisa dibilang sebagian dari hidup juga sih Oke. hip hop ini. Kalau buat kamu, Jep? Kalau gue sih kalau hip hop buat ya sama kayak si Andy. Kayak yang ibaratnya kita nih gimana ya nih? Kita jelasinnya. Insecure sama insecure sama lingkungan, jadi salah satu cara buat kita curhat. Sebenarnya kalau kita langsung ngomong ibaratnya ke kayak demo kayak turun jalan itu kan kayak Agak males lah ya, segala aduh, macam. panas. Ya silahkan teman-teman aja lah mungkin ya. Kalian lebih ke sana tuh arahnya. Lebih ke Cuman kami karya. lewat musik. Musik. Dan studio kami itu Nah, bisa ini dibilang studio pinggir kasur atau Pinggir sofa. pinggir sofa kan, Pinggir bukan sofa. pinggir kasur. Oke. Atau bisa dibilang studio dalam tas, studio backpacker. Jadi kalau mau rekaman di rumah saya, masukin tas dulu alat-alatnya, bawa ke rumah saya. Mau rekaman di mana pun bisa, pokoknya. mau di dapur kayak Jadi nggak ada studio permanen tuh, belum terrealisasi sampai sekarang. belum. Tapi ada niat sih saya. Ada niat. Ya itu harus diniatkan lah ya, harus dibikin lah. Pelan-pelan. Pelan-pelan, bertahap. Bener. Sama kayak studio ini kan ya bertahap, Pak. Di sini kan tempatnya Wonderland, Pak. Sendiri sesat ya mereka yang tadi. Sesat, Pak, susah. GPS aja sesat. Liku-likunya itu loh, Pak. Iya, padahal ya itulah. Tapi karenanya komunikasi, terima kasih GPS. Terima kasih. Anda sudah nyampe ke tempat tujuan. Gimana ya? Mas, di mana, Mas? Saya udah nyampe, Mas. Kamu tunggu di sini ya. Oh iya, Pak. Tentunya Balik. tentunya tadi ini mudah aja ditemukan ya kalau ketemu titiknya. Iya. Jadi kita ya ngopi-ngopi lagi, santai-santai. Dan mungkin buat teman-teman yang punya hobi yang sama, punya kekurangan cara untuk mengekspresikan secara langsung atau insecure sama lingkungan, bisa datang kepada kita kasih fasilitas kok, mau rekaman, kalau mau bikin instrumen, Belajar sama-sama lah. belajar sama-sama dengan alat seadanya. Kita coba buat teman-teman yang di sini juga berkembang lah, Iya. biar ya kata abang bener, ngeregenerasi hip hop nih biar nggak stuck di kita, karena kan kita nggak selamanya kayak gini, bisa jadi kita makin tua Harus ada regenerasinya tuh. apalagi kebutuhan di dapur, pengen ngebul nggak ada ya Pak, susah ya. Iya, Pak. Belum lagi hip hopnya belum jadi duit, Pak. Betul sekali. Yang kadang orang
itu jadi suatu pertanyaan juga sih. Ada duitnya nggak sih? Nah, makanya ada duitnya enggak nih? Sebenarnya ketika kita berkarya dan uang itu kita jadikan patokan sebagai hasil kesuksesan itu, justru itu yang akan bikin kita suatu saat nanti hilang. Oke. Iya. Kadang orang banyak bertanya nih, jadi duit gak nih? Bikin aku, jadi duit gak? Buang-buang waktu aja nih kayaknya orang kapan kayak gitu. Iya. Ini dapat panggung jadi duit gak? Kadang kan kita mau kadang dibayar, kadang enggak gitu. Iya, sama sih. Bentar loh, sama sih ada beberapa orang juga yang nanya saya, podcast jadi duit. Bukan karena duit ya, karena saya suka. Iya. Oh. Itu Paham. Perlu di garis bawah. Nah, sama. Sama. Iya nggak sih? Kenapa bikin lagu? Bawah. Jadi duit gak? Enggak, karena saya suka. Ya karena saya suka kan. Kalau itu pun jadi duit ya alhamdulillah kan itu bonus kan. Betul Bonus. itu. Iya. Bukan karena duit ngejar duitnya. Jadi kalau bener kata tadi kan, kalau nyepatokannya itu adalah duit, itu akan hilang. Akan hilang. Terus akan hilang karena untuk hidup dari podcast, untuk hidup dari musik atau hobi lain itu prosesnya panjang banget. Banyak. Dan ketika kita mengedepankan ego tentang uang, kita akan dipaksa terus otaknya untuk mencari inspirasi. Kalau kita karena suka, kita akan dapat sendiri inspirasi, bukan karena terpaksa kan. Betul. Nah, itu dia yang jadi nggak cuma money, everything not about the money. Iya. Jadi everything itu hobi ya. Hobi. Sukaan ya. Karena saya Sukaan. suka, saya lakukan. Iya, Dia betul. itu targetnya sebetulnya itu kalau berkarya kalau saya sendiri ya. Ah. Kalau orang lain kan nggak tahu. Kalau saya sendiri sih kepuasan batin. Nah, Nah, sama sih aku juga. Tapi bagus banget apa nih udah bagus banget nih lagu nih. Kita share nih ke teman. Oh, dengerin nih. dengerin nih. Aduh, aku jadi baper nih. Nah, itu jadi Iya, menambah nanti dia nge-share lagi ke teman-temannya sampai yang keluar apa Kalimantan nih. Oke. Lagu keluar ke angkasa juga. Alien yang dengar. Sampai alien dengar. Oh, keren nih katanya. Ini rapper mana nih katanya. Oke. Jadi ya itulah fungsinya tuh ada tombol share, tolong ya di share ya. Terlebih video ini nih. Di share nih. Subscribe, like, Dan juga loncengnya dihidupin Loncengnya aja dihidupin, notifikasinya. Bang. Kalau ada saran atau masukan bisa komen. Komen di bawah kan, atau mau podcastnya apa silakan. Oke. Atau nextnya abisnya apa? Boleh. apa? Bantu Boleh. mikir kan. Iya. Jadi saya nggak stuck juga nih Pak. Iya, betul, Karena betul. memikirkan segala sesuatu yang bagus, terkonsep, ceritanya bagus apa segala macam tuh. Ini Pak kita jalan Pak ya. Kita sama-sama mengolah segala sesuatunya dipikirkan kan. Jadi kayak rapper sendiri sama halnya. Ini otak udah kemana-mana nih. Kadang mau tidur pasti nih kalian yang mau bikin karya apa segala macam, bikin lagu tidur mata pejam tapi pikir masih kemana-mana. Iya, Betul banget. betul banget. Udah pengen mau kayak gini, lagunya nanti mau dibikin kayak gini, nanti liriknya mau kayak gini, apa segala macam. Panjang nih sudah nih. Panjang sudah. Ini mungkin kalau pakai baterai mungkin udah lowbat Pak. RAM-nya sudah penuh. RAM-nya penuh Pak, stuck, sudah. panas. Kalau nggak pakai Overhead. iya. Jadi itu bisa meradang ya ke otak ya. Jadi itu ya obrolan kita yang kurang lebih hampir 1 jam ini. Jadi mungkin teman-teman di luar sana yang punya hobi sama segala macam, yang pengen mencurahkan segala sesuatunya lewat musik hip hop terlebih ya, buat hip hop bisa teman-teman nih hubungin salah satu dari mereka, IG-nya ada juga tuh di deskripsi segala macam. Bisa dihubungin atau tanya-tanya pengen gabung segala macam, atau mau ngeliat tempat rekamannya kayak gimana, alatnya apa-apa aja, mau ngobrol, tukar pikiran, oke. Oke. Terlebih misalnya mungkin ada yang punya lagu cuman tidak terrealisasi, bang aku ada project nih bang, bisa bantuin. Aduh bang, numpang recording. Silakan. Itu bisa di di handle lah sama mereka. Ya intinya cuma satu ya, berteman ya. Berteman. Berteman ya. Banyak teman, banyak rezeki. Itu quotes ya makanya. Banyak rezeki. Rezeki apapun itu ya, rezeki kan tidak harus uang. Enggak harus uang. nggak cuma Endorse uang. itu rezeki pak. Iya. betul. Oke, siapa yang mau endorse? Cuma ini 300 subscriber ya nggak ada ya. Ya, siapa tahu. Siapa tahu nanti kan langsung pas kita habis ini diupload udah jadi ribuan. Amin. Tapi kemarin udah ada yang itu ya nge-sponsori ya. Iya. Terima kasih buat itu Clean and Activity walaupun sekarang sudah tidak di-support dari Clean and Activity. Ya, itu sangat membantu sekali podcast ini segala macam. Jadi terima kasih banyak ya. Tuh abangnya juga nggak pernah ketemu sama saya, cuma via telepon dan clear ya, terhandle dengan baik. 6 konten berjalan sesuai yang disepakati. Terima kasih untuk Clean and Activity-nya. Oke, ini teman-teman ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang
mungkin di luar sana yang pengen gabung atau teman-teman yang sekiranya pengen belajar hip hop itu apa segala macam, ada Pertama pesan-pesannya sih nggak? pesannya buat teman-teman hip hop juga ini Nah tuh, Pangalambun. oke. Ya anak-anak rapper lah, Pangalambun lah. Nah, Nggak ada alasan buat kita tuh nggak ada tempat buat recording atau berhenti berkarya gitu kan, alasannya kayak ih nggak ada tempat recording nih, ini udah ke rumah aja, kami welcome aja sih sebenarnya. oke. Nah itu satu ya buat teman-teman rapper di Pangalambun, jangan malu-maluin lah intinya gitu lah. Oke. Kadang kan nanya kenapa nggak berkarya lagi nih, nggak ada tempat recording bang, kami padahal ada loh. Oke. Hubungin aja lah di kontak-kontak. Dihubungin aja gitu. Kami tuh ibaratnya gimana ya Bim ya? Ada tapi tak dianggap. Ada tapi nggak dianggap. Iya, Jadi kan kalau setiap ditanya-tanya, oh kenapa ini nggak dibawa gabung aja? Sebenarnya kami sudah nawarin. Nah, mereka kayak Malu ya mungkin. kayak malu sih, kayak gengsi banget gitu ya. Oke. Mungkin tempat Apa kalian kurang high mereka class. enggak mungkin apa karena dia dulu pernah di atas gitu. Oke. Pas udah kayak gini dia malu banget. Oke. Iya satu. sih. Jadi ada banyak poin lah ya. Nah, itu ya buat yang buat rapper-rapper di Pangalambun Khususnya. Nah, khususnya buat Aka Yongbi. Kalau saya sih pesan-pesan buat teman bukan cuman terutama di hip hop tapi di genre apapun yang mau sharing atau tukar pikiran segala macamnya, mau numpang recording juga di kita, bunuhlah rasa ego, bunuhlah rasa rasa malunya. Tuh. Oke. Pertama tuh malunya sih. Ya, dan kita sama-sama berkarya, apapun itu bentuk kreativitasnya, selagi kita bertiga bisa membantu, kita bakal membantu. Oke. Intinya tetap berkarya. Saling tolong menolong. Iya. Iya. Dari ini. Kalau buat saya sih buat generasi muda terutama di Pangalambun sih ya, dalam hal apapun itu kalau mau berkarya jangan takut untuk memulai. Oke. Dan kalau Anda sudah memulai, jangan pernah jadikan uang itu sebagai patokan kesuksesan Anda. Oke. Jadi jangan aja let it flow, yang penting Oke. ikhlas, murni. Ya. Sukses itu enggak semata-mata selalu. Oke. Itu. Benar. Itu. Iya. Apa? Ya itu. itu tadi. Ya itu. Karena itu bagus. Karena kalau segala sesuatu yang diukur sama uang, Anda itu capek, Pak. Terbunuh sama pekerjaan Anda Iya, sendiri. betul. Iya kan? Terbunuh sama hobi Anda sendiri. Tapi alangkah lebih bagusnya sih kalau memang hobi itu jadi uang. Iya. Karena pekerjaan paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Ya kan? Hobi yang dibayar itu adalah pekerjaan paling menyenangkan. Tapi kalau hobinya numpuk ya capek juga Pak, jenuh. Betul. Kan kayak gitu. Jadi pada intinya tetap segala sesuatunya itu let it flow. Ya, mengalir aja lah kan. Tapi ketika ada peluang memang bisa menghasilkan ya Hajar, banyak. banyak, Kenapa enggak? hajar. Iya. Rezeki kok. Rezeki kok, ya kan Iya. harus bisa ngeliat peluang. Iya. Iya kan. Ini ada tawaran nih segini. Ambil. Ambil ya. Mau itu tawaran apa? Yang orang mancing ya. Kalau jadi duit, Oke. Itu harus. Nah. Nah, memang itu peluang bagus. Anyway, buat teman-teman yang di sana yang mau gabung tadi ya, bisa aja kan, jangan malu-malu apa segala, bisa tanya-tanya segala macam. Ya teman-teman yang mungkin ada mau nyaranin nih, undang ini apa segala macam, mungkin bisa follow IG saya, DM atau terus di kolom komentar, akan dibaca ya sama saya, karena komentarnya pun pasti masih dikit ya banyak, jadi masih terbaca lah oleh saya kalau masih saya spam Pak kalau banyak. oh boleh Pak, oke Pak ya, atau ditulisin aja liriknya semua di situ Pak. Oke boleh, jadi bisa DM saya segala macam, komunitas apa segala macam yang mau diundang, hobi, pekerjaan itu terserah. Jadi silahkan komen, karena intinya podcast ini adalah ruang untuk berbicara. Siapapun bisa untuk ngobrol di sini ya. Kita berbagi cerita, oke? Jadi yang terpenting itu adalah ceritanya. Iya. Nah ya kan? Yang penting itu adalah ceritanya. Jadi tidak memandang siapapun itu. Jadi mungkin kedepannya akan jauh lebih baik dan jauh lebih baik. Oke, dan tidak lupa juga saya ingatkan kembali buat teman-teman yang di sana untuk menekan rendahnya penyebaran COVID-19. Sekiranya teman-teman di sana yang di luaran yang ketemu orang baru seperti saya segala macam, menggunakan hand sanitizer, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan apa segala macam. Karena itu
dimulai dari diri sendiri untuk menjaga diri sendiri ya, karena di luar sana itu virusnya tidak terlihat Pak, ya kan? Kalau terlihat, iya, kalau terlihat tuh enak, bisa ditangkapin tuh. Tapi berhubung ini tidak terlihat, jadi kita harus waspada dengan cara apa? Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker segala macam. Itu sudah salah satu poin utama ya. Jadi sekiranya teman-teman di sana bisa menerapkan itu dengan baik dan bijak. Oke, mungkin cukup sampai sekian podcast kita kali ini malam ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya ya, dari yang sibuk segala macam udah capek-capek kesini sampai sesat segala macam. Saya sangat terima kasih ya, tidak putus asa, tidak putus di tengah jalan ya. Jadi cukup sekian podcast kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.